yang semula beras mahal, minyak mahal, bisa ditekan menjadi murah karena infrastruktur pelabuhannya baik, jalannya mulai baik. Demikian juga di Kalimantan yang semula hasil bumi tidak ekonomis diangkut, sekarang bisa diangkut, bisa dijual, mulai dari pete, kayu, bisa untung kalau dijual keluar. Kalau dulu sebelum infrastruktur ada, maka tidak menguntungkan. Kemudian tentang tax amnesty, dengan tax amnesty ini keberhasilan Presiden Jokowi meyakinkan para pemilik uang declare pada 3 bulan pertama lebih dari 3.500 triliun, bisa mendapatkan cash car hampir 100 triliun baru 3 bulan pertama. Itu berarti menunjukkan kepercayaan pengusaha, kepercayaan pemilik uang terhadap pemerintah. Ini menjadi modal utama, bukan hanya uangnya saja, dan kepercayaannya inilah percaya pada pemerintah. Kemudian dengan demikian kita akan punya modal baik sekarang itu lanjut. Kalau yang hari ini declare tax amnesty lebih 3.600 triliun pada 3 bulan pertama, kedua, ketiga nanti, berarti tahun depan sudah pasti yang declare tax amnesty uangnya itu akan ditanamkan dengan enak, dengan mau transparan, hasilnya akan mendatangkan pajak di kemudian hari. Jadi bukan hanya sekarang saja, tapi efek dominonya akan jadi perjalanannya terus. Tidak mungkin punya uang 3.500 terus ditidurkan terus dibantal, tidak nalar. Pasti sebagian akan digerakkan untuk membangun ekonomi. Nah, sapu besi, tungli ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka memang harus diberantas, harus dituntaskan, tetapi harus terus-menerus berlanjut. Ini juga akan menekan biaya logistik lagi. Yang dulu kalau mengangkut dari Priok sampai Cikampek, kawasan industri, banyak pungli. Dari kawasan industri menuju pelabuhan, banyak pungli-pungli. Dengan tidak adanya pungli, maka biaya logistik bisa ditekan dan bisa dihitung. Salam sama saja. Oke. Berapa ya biaya? Demikian juga kalau ngangkut pasir, batu dari Rembang ke Jakarta, berapa biayanya? Dengan tidak adanya pungli, sudah pasti batu dari Rembang diangkut ke Jakarta ini untung. Dari Lampung dibawa ke Jakarta, batu dan pasir untung. Tapi kalau ada 13 instansi akan mengambil pungli di jalan-jalan, maka bisa jadi tidak untung. Ini keberhasilan utama dari 3 hal yang kita pandang oleh Partai Republik ini sangat penting, akan insya Allah akan memakmurkan bangsa ini. Terima kasih. Ini Pak, apa harapan Bapak? Beberapa tahun ke depan hingga 2019 dengan keberhasilan pada titik pangkal ini tadi, maka tahun demi tahun akan lebih berhasil. Tahun 2 tahun Pak Jokowi sudah bisa menghasilkan seperti ini, maka walaupun tantangannya besar, tetap sebagai pemimpin pemerintahan tetap harus berpikir terus, tetapi kami prediksi akanlah makin ringan dalam membangun negara ini. Yaitu tadi saya katakan, tax amnesty tidak hanya tax amnesty sekarang dapat 100 triliun, tetapi tahun depan itu akan membayar pajak terus-terusan, terus tidak mungkin tidak. Itu jadi tahun depan pemerintahnya Pak Jokowi akan lebih punya prospek lebih ringan. Tidak ada pungli, seluruhnya akan hidup, hasil-hasil bumi seluruh Indonesia akan bisa dijual, bisa menguntungkan untuk dieksploitasi. Kalau Bapak akan lihat di Pulau Natuna, itu akan melihat kelapa
berserakan, durian berserakan. Tidak untung untuk diangkut ke Jawa. Tapi kalau dengan sekarang ada kapal, ada pelabuhan, maka seluruh hasil bumi di Indonesia ini akan bisa dijual. Demikian juga ikan di tepi pantai. Ngangkutnya lama. Dari Tanjung Kerawang sana misalnya, itu udang masuk tinggal tutup berapa ton, tapi ngangkutnya ke Jakarta mahal. Di jalan-jalan tidak sulit menghitung kulinya berapa. Nah kalau dengan sekalian saya dipungli Pak, telepon Pak Wiranto. Jadi jelas saya menghitung biaya produksi ngangkut udang atau ternak udang dari Tanjung Kerawang kepada Jakarta untuk saya ekspor ke Jepang. Ya. Jadi makin depan insya Allah makin berhasil sampai 2019. Soal pembangunan infrastruktur Pak di pemerintahan Jokowi 2 tahun ini gimana Pak? Pembangunan infrastruktur sangat menyolok ya. Ketegasannya ada. Maaf, kalau dulu Bapak akan lihat kalau terbang dari Jakarta ke Solo, sini sudah dicor, di sini masih tanam padi, dicor tanam padi. Ini jadi kapan jadinya? Dengan ketegasannya Bapak Presiden Jokowi, oh enggak, lo tidak ambil uangnya, tetap dibangun jalannya, uangnya ditinggal di pengadilan. Dengan demikian, dengan infrastruktur membangun itu pasti. Pemborong infrastruktur pun juga ringan, Pak. Karena kalau dulu sudah saya hitung 3 tahun selesai, tapi bisa tidak selesai karena urusan pembebasan tanah. Nah kalau sekarang tegas, demikian. Jadi infrastruktur akan sangat berhasil dengan pembangunan dengan cara ketegasan. Pak, tim Sabar ini kan kedapatan pungli ini sudah berapa ya? Yakin Pak ya, dengan Jokowi ini bisa 100% karena kan di juga main belakang lah di Indonesia ini. Restoran juga lah Pak, maksudnya ya tapi mungkin. Nah, dengan keseriusan Bapak Presiden dimandatkan kepada Pak Menko dengan Pak Irwas dengan terus-terusan siap menerima laporan, terus pasti akan ditekan, tekan. Penekanan menurunnya pungli di kemudian hari para pengusaha jelas. Saya akan berusaha itu jelas. Dengan demikian pengusaha akan berhasil dengan catatan kejar lagi urusan pajaknya, dengan berhasil untuk maka bayar pajak. Dengan bayar pajak maka pemerintah dapat untung. Dengan pemerintah dapat untung akan bisa menggaji pegawai-pegawainya dengan lebih baik. Nah, orang akan bilang ayam dulu atau telur dulu. Nah, sebagai pemerintah ya benar keras dulu. Karena kalau mau gaji dulu nggak punya kemampuan untuk gaji, gimana naikannya? Yang benar tekan dulu seperti ini. Nanti tekan, biaya produksi jelas, para pengusaha kalkulasinya juga jelas. Banyak pengusaha hidup akan bayar pajak digunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada pegawai maupun seluruh rakyat Indonesia. Pak, secara implementasinya ini kan masalah sabar ya. Strategi ini apakah hanya sebatas mau ngarah dan nanti atau memang akan menjadi satu bangku undang-undang? Saya yakin Pak Presiden Jokowi akan konsisten terus. Kenapa konsisten terus? Karena tujuannya itu jelas. Tujuannya tadi jelas. Pungli tadi kaitannya dengan iklim berusaha, menekan biaya logistik. Infrastruktur menekan biaya logistik. Ingat biaya logistik di Indonesia ini, Pak, ngangkut dari Solo ke Jakarta atau dari Jakarta ke Kalimantan lebih mahal daripada saya kan sebagai pengusaha ya.
mengangkut dari Jakarta ke Jerman. Bisa Bapak bayangkan, ngangkut maaf aja lah Indra, pasir itu dari Banten ke Jakarta bisa lebih murah ngangkut apa itu keramik ataupun hasil kerajinan ke Jerman. Jadi sangat mahal sekali di Indonesia ini. Itu yang harus diberantas, infrastruktur dan bumi. Tapi notabene bahwa tidak akan putus sampai masa jabatan Jokowi ya. Tidak putus. Bahkan periode yang kedua Pak Jokowi, infrastruktur sudah baik, infrastruktur baik. Kalau buktinya masih ada, sama, tidak bisa menekan. Ya, logistik tadi yang Indonesia ini, cost of logistik terutama transportasi itu nggak tahu bisa hampir termahal di dunia ini. Untuk kita itu bukan lautan hanya kolam susu. Jadi walaupun tarik lebih dari 25% masih hidup juga Indonesia ini. Tapi harusnya kan pasti harapan saudara-saudara kan Indonesia yang kayak jamret di Katulistiwa ini akan sukses gitu. Monggo Pak. Harga, nah harga daging sebenarnya mudah bagi pemerintah menurunkan, tetapi harus diingat ada petani yang ternak sapi. Putri saya bisa beternak sapi, sudah nanam sapi. Kalau kami datangkan dengan besar daging dari Brasil, dari Australia, maka peternak sapi langsung mati. Inilah yang harus dicarikan formula gimana daging harganya yang rendah tapi tidak mematikan peternak kita. Ini tugasnya Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Bagaimana seharusnya kalau saya akan saya subsidi dulu, misalnya pemerintah lah yang ngambil bibit. Nih, gua kasih bibit murah makanannya. Nih, gua kasih makanan murah sehingga kos per kilo daging itu murah. Bapak bisa bayangkan di Brasil, Bapak lihat lapangan golf itu kira-kira. Jadi sapi dilepas, hole 1. Seminggu kemudian sapi ini digelak sama anjing, masuk hole 2, makan rumputnya. Nanti seminggu kemudian digelak lagi sama anjing, hole berikutnya. Dia tidak ngasih makan sama sekali kepada sapi ini, paling hanya vitamin sama obat-obatan, terus dijual. Jadi per kilo daging sapi murah. Lah kalau di sini saya mau mencoba lepas sapi saya di tanah, dicolong orang, ya. Terus makanannya beli mahal, jadi per kilonya mahal. Nah ini pemerintah tergantung mau menurunkan, ambil daging Australia bro kan, lah langsung bisa nanti peternak pergi semua. Monggo. Tetapi kemarin saya wawancara dengan Menteri Pertanian, katanya akan mengimpor daging dari Meksiko itu sebanyak 400.000 per hari. Itu bagaimana? Nah, inilah kira-kira pemerintah import sapi langsung disembelih atau import sapi digedekan dulu, jadi minimal biar rakyat tidak kehilangan pekerjaan. Nah, formula inilah yang akan dibuat oleh pemerintah. Demikian. Tadi Bapak sering mengulang-ulang soal tegasan gitu Pak. Karena tegasan itu pangkalnya adalah pada proses penegakan hukum. Menurut Bapak 2 tahun ini gimana Pak gambaran pemerintah Jokowi dalam proses penegakan hukum? Nah, penegakan hukum kan sudah banyak aparat-aparat hukum yang ditangkap KPK. Ini ngawali dari di dunia peradilan yang sudah pasti saudara-saudara lapas-lapas ngerti gimana ya untuk memenangkan peradilan. Maaf. Nah, bagaimana cara menurunkan kos dari pengadilan ini? Sudah kita lihat bagaimana pemerintah
tegas terhadap urusan pengadilan. Ya. Pak, tadi kan sudah dijabarkan beberapa keberhasilan pemerintahan Jokowi selama 2 tahun. Kalau menurut Bapak yang kurang dan harus dikejar ke depan ini apa? Nah, yang harus dikejar terutama memang yang sudah tadi sampaikan itu konsistensi tadi. Jadi konsistensi itu sudah betul.